Pada 6 April 2025, Amerika Serikat meluncurkan serangan udara presisi yang menargetkan apa yang diklaim sebagai fasilitas senjata Houthi di Provinsi Sada, Yaman. Ledakan yang terjadi menghancurkan gedung 2 lantai menjelang fajar, meratakan dinding dan memecahkan jendela, serta menewaskan sedikitnya 2 orang menurut laporan Houthi. Namun, warga setempat membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa gedung tersebut adalah sebuah toko panel surya, bukan depot senjata. Pentagon, di sisi lain, bersikukuh bahwa itu adalah target militer yang sah yang digunakan untuk merencanakan serangan terhadap pengiriman Laut Merah. Serangan ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Donald Trump mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan bom jatuh, dengan pesan yang mengisyaratkan bahwa serangan terhadap Houthi mungkin sedang berlangsung. Dunia pun bertanya-tanya, apakah serangan ini adalah langkah pencegahan terhadap agresi Houthi atau justru kemenangan propaganda bagi pemberontak tersebut? Serangan udara Amerika di Sada menghancurkan gedung yang diduga menyimpan sistem kontrol pesawat tak berawak dan bahan peledak yang diduga diselundupkan dari Iran. Meskipun di lapangan, Houthi menyebutnya hanya sebagai toko panel surya. Rekaman dari lokasi serangan menunjukkan puing-puing dan mayat yang dievakuasi oleh warga sipil. Meskipun Pentagon mengklaim serangan itu adalah bagian dari upaya untuk melawan ancaman terhadap rute pelayaran internasional, tidak ada permintaan maaf yang dikeluarkan. Sejak pertengahan Maret, Amerika telah melancarkan serangkaian serangan terhadap fasilitas yang terkait dengan pasukan Houthi, dengan lebih dari 60 orang tewas dalam serangan-serangan ini, termasuk beberapa warga sipil. Serangan di Sada menambah ketegangan dalam situasi yang sudah rawan eskalasi. Lokasi yang dihantam merupakan area padat penduduk, sehingga memilihnya sebagai target menambah risiko. Analis militer meyakini bahwa gedung tersebut adalah bagian dari jaringan logistik yang lebih besar yang digunakan untuk mengoordinasikan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Bab el-Mandeb, yang baru-baru ini memaksa banyak kapal untuk mengubah rute mereka, merugikan perdagangan global. Namun, jika serangan ini ternyata melibatkan warga sipil atau fasilitas yang memiliki penggunaan ganda, hal ini bisa menjadi bumerang bagi Amerika, memberikan kesempatan bagi Houthi untuk memanfaatkan propaganda ini dalam mendukung perjuangan mereka. Ketegangan semakin meningkat, dengan Houthi segera merespons dengan serangan drone terhadap jalur pelayaran internasional yang mengarah ke Laut Merah. Walaupun beberapa drone dicegat, ancaman terhadap perdagangan global tetap tinggi. Di sisi lain, Houthi terus menggencarkan serangan dan Iran, meski tidak secara terbuka terlibat, tetap memainkan peran besar dalam mendukung kelompok ini dengan menyediakan peralatan dan dukungan logistik. Serangan terhadap fasilitas yang diklaim oleh Pentagon sebagai pusat perencanaan ini dapat menciptakan dampak jangka panjang. Meskipun kesalahan kecil dalam intelijen atau fakta bahwa ada korban sipil dapat memperburuk citra Amerika dan memberikan keuntungan bagi Houthi dalam hal perekrutan dan propaganda. Dengan meningkatnya ketegangan, satu kesalahan kecil bisa berujung pada eskalasi yang lebih besar. Beberapa jam setelah serangan, Houthi meluncurkan lebih banyak serangan, sementara Amerika meningkatkan pengawasan dan persiapan untuk menghadapi potensi ancaman lebih lanjut. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah serangan ini mencegah serangan lebih lanjut oleh Houthi atau justru memberi mereka alasan untuk memperburuk serangan mereka? Ini adalah pertaruhan besar, dan dampak jangka panjangnya bisa sangat berisiko bagi keamanan global dan stabilitas ekonomi. Serangan udara yang dilancarkan Amerika di Sada ini bukan hanya berfokus pada penghancuran fasilitas fisik, tetapi juga pada pengiriman pesan tegas kepada Houthi dan pihak lain di wilayah tersebut, bahwa Amerika siap untuk melancarkan tindakan militer untuk melindungi jalur perdagangan internasional dan mencegah ancaman terhadap keamanan regional. Namun, di balik pesan militer tersebut, terdapat dampak kemanusiaan yang lebih besar, terutama bagi warga sipil yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Bagi Houthi, serangan ini memberikan kesempatan untuk memperburuk citra Amerika di mata masyarakat internasional, memperkuat narasi mereka tentang agresi asing, dan menggiring perhatian dunia terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyat Yaman. Dalam perang modern yang melibatkan teknologi canggih dan peperangan informasi, propaganda memiliki peran yang sangat besar. Setiap korban sipil yang terekam dalam kamera dan disiarkan melalui saluran media dapat memicu reaksi yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada dampak militer itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun Amerika mungkin telah mencapai kemenangan taktis dengan menonaktifkan fasilitas militer Houthi, keberhasilan ini bisa dipertanyakan jika dampaknya lebih besar terhadap moral dan opini publik global. Sementara itu,
Respon cepat Houthi dengan meluncurkan serangan-serangan balasan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berusaha untuk memperbesar kerusakan yang mereka sebabkan pada ekonomi global. Dengan memfokuskan serangan pada jalur pelayaran internasional, Houthi menargetkan titik lemah perdagangan dunia yang memiliki dampak ekonomi langsung yang sangat besar. Setiap intersepsi drone yang berhasil atau setiap kapal yang terpaksa mengubah rute akan meningkatkan biaya operasional dan menambah beban logistik yang sangat besar pada industri pelayaran. Selain itu, peran Iran dalam mendukung Houthi menjadi sangat jelas. Meskipun Iran tidak secara terbuka terlibat dalam serangan tersebut, laporan mengenai penemuan komponen drone Iran dalam serangan-serangan yang lebih awal menunjukkan bahwa mereka terus memberi dukungan logistik kepada kelompok Houthi. Hal ini menambah kompleksitas situasi, dengan Iran secara tidak langsung ikut terlibat dalam ketegangan yang melibatkan Amerika dan negara-negara sekutunya. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, serangan ini menggambarkan dinamika yang sangat berbahaya. Amerika mencoba untuk menunjukkan kekuatan dan mencegah ancaman lebih lanjut terhadap kepentingan strategisnya, sementara Houthi terus berusaha memperburuk keadaan dengan memperluas jangkauan serangan mereka. Jika perang ini terus berlanjut dengan intensitas yang semakin tinggi, bukan tidak mungkin bahwa ketegangan ini akan meluas ke wilayah yang lebih luas, dengan dampak yang lebih besar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan ekonomi global. Dampak dari setiap serangan semacam ini bukan hanya terbatas pada efek fisik atau militer, tetapi juga pada persepsi dan opini publik. Setiap aksi militer dapat memicu reaksi yang lebih luas, baik dari pemerintah internasional maupun dari kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Serangan terhadap fasilitas yang dianggap sebagai target militer oleh Amerika, namun yang oleh Houthi dianggap sebagai fasilitas sipil, meningkatkan ketegangan dan menciptakan ketidakpastian yang berbahaya. Jika kesalahan intelijen terjadi, atau jika ada lebih banyak korban sipil, maka tidak hanya Amerika, tetapi seluruh kawasan dapat merasakan dampaknya dalam bentuk eskalasi konflik yang lebih besar. Serangan ini menandakan bahwa perang di Yaman dan ketegangan antara Amerika, Houthi, dan Iran masih jauh dari selesai. Dengan setiap tindakan militer, baik itu serangan atau pembalasan, risiko eskalasi semakin meningkat. Satu kesalahan atau misinterpretasi bisa mengubah segalanya, dan saat itu terjadi, kita mungkin melihat konsekuensi yang lebih jauh dari sekadar kehancuran fisik yang terjadi di Sada. Kini, dunia menyaksikan dengan cemas. Apakah serangan Amerika ini adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah ancaman lebih lanjut, atau apakah itu hanya memberi Houthi dan sekutunya lebih banyak alasan untuk melanjutkan agresi mereka? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti perang ini belum berakhir, dan dampaknya akan terus bergema jauh melampaui perbatasan Yaman. Serangan ini menggambarkan betapa kompleks dan berisikonya dinamika peperangan modern. Dalam era teknologi tinggi dan perang asimetris, seperti yang terlihat dalam konflik di Yaman, kemenangan taktis bisa dengan cepat berubah menjadi kekalahan strategis jika tidak dikelola dengan hati-hati. Amerika mungkin telah berhasil menghancurkan fasilitas yang diduga digunakan oleh Houthi untuk merencanakan serangan terhadap kapal-kapal maritim. Tetapi keberhasilan tersebut bisa dengan mudah terbalik jika dampak dari serangan itu berakibat pada peningkatan rekrutmen Houthi atau memperburuk sentimen anti-Amerika di seluruh kawasan Timur Tengah. Bahkan dengan teknologi canggih dan presisi yang digunakan dalam serangan ini, hasil akhirnya sangat bergantung pada konteks sosial dan politik. Seiring dengan teror yang ditimbulkan oleh ledakan yang menghancurkan kehidupan warga sipil, munculnya gambar-gambar yang menunjukkan korban yang tak bersalah akan memperburuk narasi yang digunakan oleh Houthi dan sekutunya untuk melawan Amerika. Propaganda ini akan semakin memperburuk ketegangan yang sudah ada, menggiring opini publik di kawasan itu ke arah yang lebih anti-Amerika. Di sisi lain, serangan tersebut juga memberikan pesan yang jelas tentang komitmen Amerika untuk melindungi jalur perdagangan internasional. Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb adalah jalur perdagangan yang sangat penting yang menghubungkan perairan Asia dengan Eropa dan Afrika. Dengan mengganggu jalur ini, Houthi dapat memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, mengacaukan perdagangan global dan memperburuk ketegangan internasional. Oleh karena itu, tindakan Amerika untuk menargetkan fasilitas yang terkait dengan kemampuan Houthi dalam mengganggu pelayaran bukan hanya untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi global yang lebih luas. Namun, dampak ekonomi ini tidak hanya terasa di tingkat makro. Di lapangan,
biaya perang yang terus meningkat akan merembet ke kehidupan sehari-hari rakyat Yaman. Mereka yang terjebak dalam pertempuran ini, seperti yang terlihat di Sada, tidak hanya harus menghadapi ancaman dari serangan udara, tetapi juga kesulitan dasar seperti akses ke air bersih, listrik, dan makanan. Kehidupan mereka, yang sudah sangat sulit akibat perang yang berkepanjangan, kini terancam lebih lanjut oleh ketegangan yang semakin intens. Dalam situasi seperti ini, rakyat Yaman tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup dari ancaman fisik, tetapi juga dari ancaman terhadap hak-hak dasar mereka. Serangan di Sada juga mengingatkan kita akan dampak psikologis dari konflik bersenjata yang berlangsung lama. Ketika serangan udara menghancurkan rumah dan tempat-tempat bisnis yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, efeknya tidak hanya terasa secara fisik, tetapi juga emosional. Ketakutan akan serangan berikutnya, ketidakpastian tentang masa depan, dan trauma yang ditinggalkan oleh peristiwa seperti ini akan menciptakan generasi yang sangat terpengaruh oleh konflik. Dalam jangka panjang, ini bisa membentuk pandangan mereka terhadap dunia luar, termasuk terhadap negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut, yang pada gilirannya akan berimplikasi pada geopolitik regional. Sementara itu, Houthi, yang terus berjuang untuk mempertahankan kontrol atas wilayah mereka, tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mereka semakin memperkuat posisi mereka dengan dukungan dari Iran, yang meskipun tidak secara terbuka terlibat, tetap memberikan bantuan materi yang sangat penting dalam mendukung kampanye mereka. Dalam perang yang semakin bergantung pada teknologi, pasokan drone, rudal, dan bahan peledak menjadi sangat penting. Iran, meskipun menghadapi tekanan internasional, tetap mempertahankan pengaruhnya di kawasan ini dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan Houthi untuk melanjutkan perlawanan mereka. Di pihak Amerika, meskipun serangan ini mungkin dianggap sebagai langkah untuk mencegah ancaman lebih lanjut, ketegangan yang terus meningkat dapat memaksa mereka untuk terus terlibat dalam konflik ini. Dengan semakin banyaknya negara yang terlibat, baik secara langsung maupun melalui proksi, risiko terjadinya konflik terbuka yang lebih besar semakin nyata. Satu kesalahan atau misinterpretasi bisa menjadi pemicu bagi eskalasi yang melibatkan lebih banyak negara dan pasukan, memperburuk keadaan yang sudah rumit. Serangan udara Amerika di Sada pada 6 April 2025 adalah cerminan dari kompleksitas yang semakin besar dalam perang modern, di mana taktik militer dan strategi geopolitik saling berkaitan dengan dampak langsung terhadap kehidupan warga sipil. Hasil dari serangan ini mungkin tidak dapat dinilai hanya dari segi kemenangan taktis, tetapi juga dari dampaknya terhadap opini publik, stabilitas kawasan, dan ekonomi global. Sementara Amerika berusaha menunjukkan kekuatan mereka, mereka juga harus mempertimbangkan bahwa setiap langkah yang diambil dalam perang ini bisa memicu reaksi yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Di akhir semua ini, yang paling penting adalah bagaimana dunia merespons dan apakah ada jalan menuju perdamaian yang dapat menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang. Melihat lebih jauh ke depan, serangan ini memperlihatkan bagaimana perang di Yaman, meskipun mungkin dianggap sebagai pertempuran regional, memiliki dampak global yang lebih besar dari yang sering disadari. Amerika, dengan kemampuannya untuk melakukan serangan udara presisi, jelas memiliki keunggulan teknologi yang luar biasa. Namun, keunggulan ini tidak selalu menjamin hasil yang diinginkan dalam konteks politik dan sosial yang lebih luas. Ketika serangan semacam ini menargetkan fasilitas yang menurut Houthi adalah tempat sipil, bukan hanya sasaran militer, dampaknya bisa sangat merusak dalam membentuk opini publik internasional, yang pada gilirannya bisa memicu respons politik atau militer dari negara-negara lain, seperti Iran, yang tidak segan untuk memperluas keterlibatan mereka. Reaksi terhadap serangan ini, baik dari pihak Houthi maupun Iran, menunjukkan bahwa konflik ini jauh dari selesai. Houthi dengan cepat mengecam serangan itu sebagai pembantaian dan merespons dengan serangan balasan menggunakan drone. Iran, meskipun tidak secara langsung terlibat, dengan jelas memberikan dukungan moral dan logistik kepada Houthi, memperburuk ketegangan yang sudah ada. Dalam hal ini, kita melihat dinamika peperangan proksi yang semakin intens, dengan negara besar seperti Amerika dan Iran saling terlibat, namun bertindak melalui sekutu-sekutu mereka di medan perang. Namun, di balik semua ini, ada pertanyaan yang lebih mendalam tentang tujuan akhir dari konflik ini. Apakah Amerika ingin benar-benar menghancurkan kemampuan Houthi untuk mengganggu jalur pelayaran internasional? Atau apakah ini hanya bagian dari permainan geopolitik yang lebih besar,
di mana Amerika mencoba menunjukkan kekuatan dan mengirimkan pesan kepada negara-negara seperti Iran bahwa mereka tidak akan membiarkan ancaman terhadap kepentingan mereka begitu saja? Apakah intervensi militer ini benar-benar akan membawa kedamaian atau justru memperburuk ketegangan yang ada? Keputusan-keputusan ini seringkali sulit untuk diprediksi dalam jangka panjang, karena hasil dari setiap serangan atau kebijakan militer bisa berlipat ganda baik dalam bentuk eskalasi konflik maupun dalam penciptaan aliansi baru yang tidak terduga. Sementara itu, meskipun serangan ini mungkin dilihat sebagai tindakan yang sah untuk melindungi perdagangan internasional, sangat penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Setiap serangan yang mengorbankan warga sipil, apalagi di kawasan yang sudah terjerat dalam konflik selama bertahun-tahun, memperburuk kondisi kemanusiaan. Sementara para pemimpin di Pusat Komando Militer Amerika dan negara-negara sekutu mungkin memandang ini sebagai bagian dari operasi yang sah. Di lapangan, bagi warga sipil yang menjadi korban, ini adalah tragedi nyata yang menambah penderitaan mereka yang sudah luar biasa. Di sisi lain, masyarakat internasional semakin sadar akan ketidakadilan yang terjadi akibat perang ini. Gambar-gambar dan video dari reruntuhan yang menunjukkan korban sipil bisa mempengaruhi opini global, bahkan lebih dari dampak langsung dari pertempuran itu sendiri. Perang bukan hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di ruang informasi, dan kontrol terhadap narasi adalah kunci untuk memenangkan dukungan publik internasional. Dalam hal ini, Houthi sangat pintar dalam memanfaatkan media untuk menggambarkan Amerika sebagai kekuatan imperialistik yang tidak peduli terhadap kehidupan manusia. Sementara itu, Amerika harus berhati-hati agar tidak memberikan Houthi kesempatan untuk mengeksploitasi kesalahan atau kecelakaan yang dapat memperburuk citra mereka di mata dunia. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan militer yang terlibat dalam konflik ini, baik dari Amerika, Houthi, maupun sekutu-sekutu mereka, sedang bergerak menuju eskalasi yang lebih besar. Setiap serangan, setiap balasan, dan setiap langkah menuju pertempuran yang lebih luas, membawa kita lebih dekat kepada ketidakpastian. Diperburuk oleh ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika dan Iran, serta terlibatnya kelompok-kelompok seperti Houthi yang memiliki agenda mereka sendiri, kawasan ini tetap menjadi salah satu titik api yang paling berbahaya di dunia. Penting untuk diingat bahwa setiap keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan di Washington, Teheran, atau di pusat-pusat komando lainnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor militer, tetapi juga oleh pertimbangan ekonomi, politik, dan sosial yang lebih luas. Ketika Amerika melancarkan serangan untuk melindungi jalur perdagangan dan menghentikan ancaman dari Houthi, mereka juga mempertaruhkan stabilitas ekonomi global. Kenaikan biaya bahan bakar, gangguan terhadap pengiriman barang, dan peningkatan premi asuransi hanyalah beberapa contoh dampak ekonomi yang mulai terasa dengan implikasi yang jauh melampaui kawasan tersebut. Perang di Yaman telah menjadi contoh yang jelas dari ketegangan geopolitik yang tak terhindarkan. Sementara dunia terfokus pada pertempuran di lapangan, banyak yang lupa bahwa keputusan-keputusan ini memiliki dampak yang jauh lebih besar, mempengaruhi masyarakat yang tak terlibat langsung dalam konflik, dan mengubah dinamika ekonomi dan politik global. Dengan serangan ini, Amerika mungkin telah berhasil menegaskan kembali kekuatan militer mereka. Namun pertanyaannya adalah, apakah ini langkah yang benar-benar tepat? Atau justru akan menjadi perangkap yang membawa mereka lebih jauh ke dalam konflik yang tak berkesudahan? Keputusan-keputusan ini tidak hanya akan membentuk masa depan Yaman, tetapi juga masa depan Timur Tengah dan hubungan internasional secara keseluruhan. Di akhir semua ini, kita harus merenungkan satu hal yang lebih penting. Perang ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah di medan perang. Yang lebih mendalam adalah pertanyaan tentang bagaimana kita dapat mencegah kesalahan yang sama terulang lagi, bagaimana kita dapat mencari jalan menuju perdamaian yang nyata, dan bagaimana kita dapat menjaga agar nyawa tak terbeli dengan harga setinggi itu.